Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ero Anelka Effendi dengan NIM 18331023 dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan PPT guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baiklah, langsung saja saya mulai dengan judul PPT saya kali ini, yaitu dampak globalisasi dan modernisasi terhadap moral generasi muda. Baiklah, langsung saja. Globalisasi. Pengertian globalisasi menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya adalah universal. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Selain itu, globalisasi juga berarti meningkatnya saling keterkaitan antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan pertukaran kebudayaan. Jadi, globalisasi mencakup semua bidang seperti proses perubahan sosial, arus informasi, aliran barang, jasa, dan uang, serta pertukaran budaya. Selain itu, menurut arti beberapa pengertian lain, globalisasi juga bisa diartikan proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Selanjutnya, dampak globalisasi. Arus globalisasi yang sedang melanda seluruh penjuru dunia, terutama Indonesia, telah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Dalam buku Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral yang ditulis oleh Cepi Haricahyono, definisi dan moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salahnya suatu tingkah laku, sehingga moral merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan untuk menentukan baik buruknya sikap ataupun perbuatan yang kita lakukan. Globalisasi yang memiliki dua sisi mata uang, yaitu positif dan negatif, juga menjadi penyebab infiltrasi budaya tidak terbendung. Budaya-budaya sedemikian cepat dan mudah saling bertukar tempat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Termasuk budaya hidup barat yang liberal dan bebas memasuki dunia budaya ketimuran yang lebih cenderung teratur dan terpelihara oleh nilai-nilai agama. Pelajar pada era globalisasi sekarang ini seperti kehilangan arah dan tujuan. Mereka terjebak pada lingkaran dampak globalisasi yang lebih mengedepankan corak hedonisme dan apatisme atau acuh tak acuh dan tak peduli. Generasi muda saat ini juga bersifat anarkisme dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap generasi muda sekarang disibukkan oleh tawuran dan bentrokan, sehingga pada akhirnya keamanan masyarakat menjadi terganggu dan kehidupan pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah tidak kondusif, yang menimbulkan adanya kekhawatiran adanya krisis moral generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial menjadi lebih baik, namun terhalang oleh kebahagiaan dunia semata. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi yang seperti saya tampilkan, yaitu dampaknya terhadap etika dan moral. Yang pertama, 15-20% dari remaja di Indonesia sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi orang tua untuk selalu menjaga dan memberikan pengarahan yang baik kepada anaknya. Kedua yaitu 15 juta remaja perempuan di usia 15 hingga 19 tahun melahirkan setiap tahunnya. Yang terakhir itu setiap tahun penggunaan narkoba selalu naik. Korban paling banyak berasal dari kelompok remaja. Sekitar 14.000 orang atau
atau 19% dari keseluruhan pengguna. Setelah itu faktor dari adanya globalisasi. Dampaknya terhadap faktor dari adanya globalisasi. Masuknya pola pergaulan budaya asing atau budaya barat seperti anak-anak sekolah yang bermain sampai malam misalnya ke kafe tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah itu perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas budi pekerti pelajar. Yang terakhir, cara berpakaian anak muda dalam hal ini atau pelajaran sekarang tidak lagi menjunjung tinggi nilai kesopanan. Kebanyakan mereka berpakaian secara minim dan ketat, yang cenderung meniru pada fashion atau mengarah kepada budaya barat yang seharusnya lebih difilter lagi dan tidak bisa ditiru secara penuh dan dipraktikkan di negara seperti Indonesia yang kental akan agamanya. Dari faktor yang telah saya jelaskan tadi dapat diketahui bahwa kebudayaan barat mudah sekali keluar masuk ke Indonesia secara bebas, sehingga menyebabkan kebudayaan yang ada di Indonesia semakin luntur dan nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup generasi muda Indonesia. Krisis moral terjadi juga karena nilai-nilai Pancasila sekarang ini mulai luntur dan tidak lagi diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila yang seharusnya sebagai pedoman hidup dan falsafah bangsa ini hanya sebagai semboyan belaka. Indonesia pada saat ini telah dihadapkan pada permasalahan krisis moralitas. Permasalahan ini sudah menjalar sampai pada semua aspek kehidupan. Beberapa krisis moral yang dapat kita lihat diantaranya adalah dari sistem pendidikan kita, ketidakpedulian dengan sesama, mulai hilangnya etika dan akhlak, kenakalan remaja, tayangan-tayangan di televisi yang kurang mendidik, dan perilaku para pejabat kita yang tidak amanah dan masih banyak lagi krisis moralitas yang lain. Selain dampak globalisasi terhadap masyarakat ini, selain itu ada juga penyebab rusaknya moral bangsa digarisbawahi yaitu generasi muda. Antara lain adalah pengaruh budaya luar, hal yang mungkin menjadi penyebab rusaknya bangsa Indonesia. Tak dapat dipungkiri, pengaruh budaya barat merusak moral bangsa ini. Sebagai contoh saja, pergaulan bebas masuk Indonesia dari merengseknya budaya barat ke negeri ini. Setelah itu kurangnya pemahaman agama. Ini juga bisa menjadi sebab rusaknya bangsa Indonesia. Jika agama yang kita miliki kuat, maka tentu saja kita akan takut berbuat dosa, sehingga tidak ada kejahatan atau paling tidak kejahatan akan sangat minim dalam negeri ini. Selanjutnya yaitu salahnya sistem pendidikan Indonesia. Ini juga bisa menjadi penyebab rusaknya moral di Indonesia. Sebagaimana kita tahu anak-anak menghabiskan banyak waktunya di dalam sekolah. Sayangnya sekolah sekarang hanya identik untuk mencari ilmu duniawi saja. Dan jarang ada yang sekolah juga mengajarkan aspek-aspek moral. Jikalau ada, porsinya pasti sangat minim. Oleh karena itu, pendidikan karakter bangsa bagi generasi muda tentu sangat diperlukan, sehingga ke depannya para pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk membela dan membangun Indonesia atau bangsa ini akan menjadi. Selanjutnya yaitu kita lanjut modernisasi. Perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh negara. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusia pun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan globalisasi. Dahulu, moral anak bangsa Indonesia bisa diacungkan jempol. Dilihat dari tata keramanya, sopan santun, dan tutur bahasanya yang baik. Tapi kini moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama di mana seorang anak harus mendapatkan bekal pendidikan, etika, moral, akhlak yang cukup. Peranan orang tua sangat penting dalam proses perkembangan moral anak. Sejak dini, orang tua harus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta teladan kepada anak. Modernisasi ini dimaksudkan untuk
memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Kalau menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo yang berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu pada masa kini. Secara umum, modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi juga memiliki ciri-ciri atau semacam gejala, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi, guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan, sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Bidang ekonomi, modernisasi ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa, hingga memunculkan perubahan besar dalam proses produksi ekonomi hingga akhirnya terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. Bidang ekonomi modernisasi politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan HAM. Bidang sosial budaya modernisasi budaya ditandai dengan semakin kaburnya batas budaya antar negara oleh karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Pada bidang agama, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun pada masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak lagi menjadi hal penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. Selanjutnya, dampak dari modernisasi terhadap bangsa. Dampak positif yaitu peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka. Setelah itu, kemajuan di bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Selanjutnya, dampak positif modernisasi memperkuat integrasi dalam masyarakat. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa ciri manusia yang modern diantaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini, tentunya akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses interaksi yang lancar akan mempererat jaringan hubungan antar warga dan juga akan memupuk integrasi sehingga semakin kukuh atau kokoh. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka, seperti masuknya ilmu pengetahuan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan dan menghemat waktu serta tenaga, membuat mereka yakin bahwa dengan ilmu pengetahuan teknologi akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Selanjutnya, dampak negatif dari modernisasi adalah pola hidup konsumtif yang membuat perkembangan industri. Akibat perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Sehingga daripada itu, masyarakat cenderung memiliki pola hidup konsumtif. Kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Terakhir, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia sangat beragam macam budaya dan kekentalan agama yang tidak bisa sembarang budaya diterapkan di sini. Akan melanggar norma-norma tertentu pada masyarakat.
Modernisasi seringkali dikaitkan dengan konsep westernisasi, yaitu dapat diartikan sebagai gaya hidup dan cara pandang yang berkiblat kepada kebudayaan Barat. Dalam hal ini, tidak semua budaya Barat berdampak positif, melainkan juga berimbang dengan adanya dampak negatif bagi individu dan lingkungan sosialnya. Modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai, adat istiadat, dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Terkikisnya nasionalisme bangsa. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi, serta cara pandang dan budaya Barat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari yang telah saya jelaskan dari awal video sampai sekarang, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dapat kita ketahui bahwa remaja memiliki potensi yang besar, tantangan dan juga tanggung jawab di zamannya. Tantangan tersebut adalah menjaga generasinya tetap baik dan lebih baik dari yang dulu. Pelajar sebagai agent of change dituntut untuk mengambil peran di dalam tantangan yang berupa perubahan sosial. Maka dari itu diperlukan strategi penanaman nilai etika, moral, dan akhlak di kalangan remaja. Penanaman nilai etika, moral, dan akhlak tidak hanya ditanamkan di lingkungan keluarga saja, namun diperlukan kerjasama dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintahan. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama di mana seorang anak mendapatkan bekal pendidikan etika, moral, dan akhlak. Peran orang tua sangat penting dalam proses perkembangan moral anak. Sejak dini, orang tua harus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta teladan kepada anak. Melalui pengajaran akhlak, seperti dididik dan diberikan pengertian tentang perbuatan baik dan buruk, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan tata krama. Orang tua harus selalu mengawasi segala perilaku dan perkembangan anaknya, terutama ketika anaknya menginjak usia remaja, karena di usia ini terjadi ketidakseimbangan emosi sehingga mudah terbawa hal-hal yang buruk. Karena globalisasi dan modernisasi tidak hanya memberikan dampak positif, demikian juga negatif. Maka dari itu, dari diri sendirilah kita dapat berpikir dan memilah antara baik dan buruknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Maaf kalau ada kurang atau lebihnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.